Duduk siap. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, kita belajar IPS dan sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa agar pembelajaran dapat bermanfaat atau barokah ya. Nah, baiklah untuk memimpin doa, itu silakan wakil ketua kelas ya. Bilang, itu silakan memimpin doa teman-temannya. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Diperhatikan dulu teman-temannya, ada yang tidak hadir? Ada semua, Pak. Nah, baiklah, alhamdulillah kalau hadir semua. Dan tidak lupa juga sebelum kita belajar, Bapak mengingatkan bahwa di masa pandemi ini kita pentingnya menjaga protokol kesehatan. Kita harus menjalankan protokol kesehatan. Itu merupakan kewajiban karena untuk selain menjaga diri kita, juga menjaga orang lain yang di sekitar kita agar di masa pandemi ini kita tetap belajar, tetap sekolah. Artinya kita harus menjalankan prokes seperti memakai masker, terus mencuci tangan, terus menjaga jarak. Itu harus dijalankan. Dan baiklah, kita mulai pelajaran hari ini, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang materi kita telah mempelajari keadaan alam Indonesia. Ada yang pertama yaitu keadaan biologis Indonesia, dan yang kedua ada materinya tentang keadaan muka bumi Indonesia. Itu. Dan untuk pelajaran hari ini kita mulai di sini sebagai pembuka, sebagai kegiatan awalnya. Diperhatikan, ini ada slide yang telah Bapak tampilkan. Kira-kira dari gambar ini, menurut kalian kira-kira yang terlihat seperti apa? Kira-kira siapa yang bisa menanggapi? Ayo Dinda. Kalau gambar A cuacanya dingin, kalau gambar B cuacanya kering, dan di gambar A terlihat tanahnya subur dan ada seseorang yang sedang menanam padi dan tanamannya subur. Dan di gambar B terdapat tanah yang kering dan para petani tidak bisa menanam dan terlihat padi yang kering. Tepuk tangan dulu untuk ini. Kira-kira ada yang berpendapat lain? Dipersilakan. Ayo, Gilang, bagaimana? Dibuka masalahnya. Kalau di gambar A ada seorang para petani yang sedang menanam padi, tapi tanahnya tidak kering. Dan gambar di bawah itu tumbuhannya sangat subur, Pak, hijau. Ini gambar B ada seorang petani yang kesusahan karena tanahnya kering saat ingin menanam padi, dan di bawahnya terlihat padi yang kering karena cuaca panas. Ya, tepuk tangan dulu. Itu
itu ada dua pendapat di mana dari gambar tersebut. Nah, itu ada gambar ini yang tengah. Ini bagaimana keadaannya? Keadaannya di sini cuacanya cerah. Ya, kira-kira ini lagi musim dingin atau lagi musim hujan. Jadi tumbuhan itu tetap hidup dan hijau. Sedangkan pada bagian B ini apa? Kering. Tumbuhannya kering. Tanahnya juga kering. Rusak jadi tanahnya. Ya, ini juga kalau di bagian A ini dimana kalau lagi musim dingin atau lagi musim hujan, dimana apa? Banyak para petani itu bercocok tanam, terus tumbuhan sayurannya juga hijau. Tetapi kalau di bagian B itu apa? Kira-kira tanahnya kering karena lagi musim panas atau lagi musim jadi tanahnya kering dan susah mendapatkan air bersih. Nah, itulah. Jadi banyak manfaat ya yang dapat dilihat di sana, dimana untuk kalau lagi musim hujan juga apa lebih ke apa tanah subur. Terus kalau lagi musim kemarau apa tanahnya akan kering. Nah, itu. Dan untuk ini pelajaran kita hari ini tujuan pembelajarannya di mana? Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu apa? Menganalisis angin muson. Menganalisis angin muson. Terus yang kedua menganalisis angin muson barat. Terus yang ketiga yaitu menganalisis angin muson timur. Terus yang berikutnya yaitu menyimpulkan dampak-dampak dari angin muson. Nanti berikutnya ada diskusi, nanti dipresentasikan. Nah, itu kegiatan atau tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Belajar itu harus semangat, kita harus semangat. Nanti kalau Bapak bilang apa namanya 7A, kalian jawab luar biasa. Dan untuk berikutnya IPS, kalian jawab apa? Alam Indonesia lestari. Ya? Bisa dipahami? Bisa. 7A? IPS? Itu sebagai semangat. Dan baiklah anak-anak, untuk materi kita ini kita akan belajar yaitu tentang angin muson dan dampaknya. Kita akan mempelajari bagaimana itu angin muson barat dan angin muson timur. Terus dampak-dampak dari angin muson itu terhadap Indonesia. Nanti akan ada dampaknya. Apakah terjadi musim hujan atau musim panas atau musim kemarau. Nah, diperhatikan di sini. Yang pertama yaitu yang kita bahas yaitu mengenai apa sih itu angin muson, pengertian atau definisi dari angin muson. Nah, kira-kira itu sudah ditampilkan. Ayo Den, bagaimana Den? Kira-kira angin muson itu adalah angin yang berubah arah tiap setengah tahun yang terjadi karena ada perbedaan pemanasan antara belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Angin muson juga terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara antara samudra dan benua. Nah, itu adalah pengertian atau definisi daripada angin muson. Bahwa angin muson itu angin yang terjadi pada setiap setengah tahun sekali. Setiap setengah tahun sekali. Dan di mana angin muson ini disebabkan oleh karena adanya perbedaan antara udara antara samudra dengan benua. Itu yang disebut dengan angin muson. Dan untuk proses terjadinya angin muson, jenis angin muson itu ada dua. Yang pertama yaitu ini. Jenis yang pertama yaitu angin muson barat. Di mana ini kalian bisa perhatikan pada peta ini. Tanda-tandanya kemana ini? Ke bawah ya. Ke bawah di mana di sini ini merupakan benua Asia. Terus yang di bawah ini akan menuju ke benua Australia seperti pada peta ini. Di mana bahwa angin muson barat ini terjadi antara bulan terjadi pada bulan Oktober sampai April. Di mana di
benua Asia, terus melewati laut di sini, terus melewati ke Indonesia dan menuju ke benua Australia. Karena dia di sini angin muson barat ini apa? Banyak melewati laut, maka akan banyak apa? Membawa uap air. Sehingga banyak membawa uap air tersebut akan terjadi apa? Di Indonesia akan terjadi musim hujan. Dan yang kedua yaitu angin muson timur. Angin muson timur. Angin muson timur itu adalah kebalikan dari angin muson barat. Dimana kalau untuk angin muson ini bisa diperhatikan pada peta ini, pada gambar di depan. Nah, kira-kira terjadi angin muson timur itu apa? Dari bulan berapa? Bulan April hingga Kebalikannya, berarti kelanjutan dari yang tadi. Kalau bulannya yaitu terjadi pada bulan April hingga Oktober. Nah di sini, dan ini untuk tanah-tanahnya akan mengarah ke benua Asia atau mengarah ke atas. Nah di sini angin itu berembus dari benua Australia. Benua Australia ini apa? Di sini ada gurun pasir ya, gurun pasir. Terus anginnya di sini melewati laut yang sempit, melewati Indonesia dan menuju ke benua Asia. Sekarang melewat dari apa? Anginnya dari gurun pasir ya, banyak gurun pasir di daerah benua Australia itu. Maka apa? Udara yang dibawa oleh angin itu apa? Kering. Kering apa Pak? Panas. Sehingga apa? Di Indonesia terjadi musim panas atau terjadi musim kemarau karena dia tidak melewati laut yang luas dan keadaan udaranya juga kering, tidak banyak membawa uap air, sehingga terjadilah yang namanya musim kemarau di Indonesia. Nah itu proses dari angin muson di timur. Nah ini kira-kira, ini berikutnya yaitu dampak daripada angin muson. Nah, di sini ada di gambar di depan. Kira-kira untuk dampak angin muson itu seperti apa? Ini ada gambar. Kalau angin muson barat tadi di Indonesia terjadi musim hujan. Terjadi musim hujan. Kalau terjadi musim hujan, kira-kira seperti apa di gambar di sini? Tanaman akan semakin subur. Tanahnya subur, terus tumbuhannya juga hijau. Perkembangannya bagus. Itu merupakan dampak positif dari terjadinya apa? Angin muson barat atau terjadinya musim hujan. Terus apa lagi? Tetapi selain dari dampak positif, ada dampak negatifnya. Kalau dampak negatifnya di bawah ini akan terjadi apa? Kalau kira-kira di dalam ini akan terjadi tanah longsor. Itu dampak negatif dari terjadinya angin muson barat atau terjadinya musim hujan. Nah di sini untuk gambar yang kedua angin muson timur, kira-kira kalau lagi musim panas, di gambar yang ini apa kira-kira? petani bisa panen. Ini petani bisa panen, di mana apa hasil dari panennya di sini dengan adanya matahari. Kalau lagi musim panas kan apa? Jemur Pak, padi cepat ke kering. Terus pakaian juga cepat ke kering. Nah itu merupakan salah satu dampak positif dari angin muson atau terjadi musim panas tadi. Nah kalau dampak negatifnya kira-kira ini yang digambar. Banyak warga Bahwa banyak warga atau petani itu lahan-lahannya kering, menjadi kering. Ada juga yang bisa menjadi gagal panen. Itu merupakan salah satu dari dampak negatif terjadinya musim atau musim kemarau. Baik, ini ada slide dan kalian pahami, lihat di sini bagaimana itu
barat, dan bagaimana itu proses daripada angin musuh di timur. Terus ini juga ada kira-kira dampaknya dari terjadinya angin muson tersebut. Nah, sebelum kita masuk ke pemutaran video, ini diperhatikan dan kalian pahami, dan bukunya dibuka, ya, buku-bukunya dibuka, ya, buku catatan dan buku paketnya dibuka. Nah, dibuka ya, dibuka deh. Nah, itu bukunya dibuka. Nah, ini akan Bapak tayangkan video, dan video ini merupakan apa? Nah, merupakan apa? Penjabaran dari untuk menjawab daripada LKPD. Nah, sebelum itu untuk LKPD nanti Bapak bagikan itu LKPD-nya dan kalian berdiskusi ke kelompok. Tetapi sebelum Bapak bagi kelompoknya atau kalian menuju pada kelompok masing-masing, Bapak putarkan terlebih dahulu dan kalian pahami secara masing-masing dari video pembelajaran ini. Nanti pas diskusi kelompok, LKPD-nya dijawab, nanti kalian berdiskusi, ya. Bisa dipahami? Bisa. Baik, ini videonya Bapak putarkan. Kita akan belajar tentang materi angin muson di Indonesia. Apa yang diharapkan setelah pembelajaran ini selesai? Setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan, kalian diharapkan dapat menjelaskan tentang angin muson di Indonesia. Nah, sebelum membahas tentang angin muson di Indonesia, silakan kalian simak terlebih dahulu penjelasan berikut ini. Apakah kalian ingat materi tentang peta astronomis Indonesia? Secara astronomis, wilayah Indonesia terletak pada iklim tropis. Pada umumnya, wilayah yang berada pada iklim tropis akan mendapatkan penyinaran matahari secara konstan setiap hari sepanjang tahun. Penyebab utama perbedaan musim adalah akibat dari rotasi bumi terhadap orbitnya, yang pada awalnya banyak yang mengira bahwa rotasi bumi terhadap orbitnya selalu tegak lurus dengan adanya sinar matahari. Ternyata rotasi bumi memiliki sudut kemiringan sebesar 23,5 derajat. Ada berapa sih musim di Indonesia? Pada umumnya, wilayah yang berada pada iklim tropis memiliki 2 musim, yaitu musim panas dan musim dingin. Di Indonesia sendiri, musim panas ditandai atau sering disebut dengan musim kemarau, sedangkan musim dingin ditandai dengan turunnya hujan di Indonesia, sehingga sering disebut sebagai musim hujan. Kenapa ada 2 musim di Indonesia? Musim di Indonesia dipengaruhi oleh angin dan gerak semu tahunan matahari. Apa itu angin? Kenapa angin bisa berpengaruh? Angin adalah udara yang bergerak dari suhu dingin atau suhu rendah ke suhu panas atau suhu tinggi, atau dengan kata lain, bergerak dari wilayah yang bertekanan udara maksimum menuju ke wilayah yang bertekanan udara minimum. Gerak semu tahunan matahari. Musim di Indonesia sangat dipengaruhi oleh gerak semu tahunan matahari. Akibat dari sudut kemiringan poros bumi, sehingga seolah-olah matahari bergerak atau berubah posisi secara periodik. Coba kalian perhatikan ilustrasi berikut ini.
kemudian matahari bergerak ke utara, tepatnya tanggal 21 Juni. Matahari tepat berada pada belahan bumi bagian utara. Dan matahari bergerak terus ke arah selatan hingga sampai ke garis khatulistiwa kembali. Tepatnya pada tanggal 23 September. Kemudian matahari bergerak kembali menuju belahan bumi bagian selatan, tepatnya pada tanggal 22 Desember. Setelah itu, matahari kembali bergerak ke utara dan berada pada garis khatulistiwa kembali pada tanggal 21 Maret. Siklus seperti ini terjadi terus-menerus dan berkelanjutan. Ada beberapa jenis angin yang sering kita dengar. Salah satunya yaitu angin muson. Angin muson merupakan gerakan massa udara yang terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara yang mencolok antara daratan dan juga samudera. Proses terjadinya angin muson itu sendiri dipengaruhi oleh keberadaan dua benua di dunia yang berada di belahan bumi utara dan juga belahan bumi selatan yang mengapit dua samudera. Sebagai contoh adalah benua Asia yang berada di bagian utara dan benua Australia yang berada di bagian selatan, yang kemudian mengapit dua samudera, yakni Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Angin muson timur seperti halnya yang terjadi di Indonesia pada bulan Juni, suhu di belahan bumi bagian selatan lebih rendah dibandingkan dengan suhu di belahan bumi bagian utara. Masih ingat dengan konsep pergerakan angin tadi? Ya benar, angin berembus dari suhu rendah ke suhu yang tinggi. Angin berembus dari arah timur melewati benua Australia yang didominasi oleh gurun pasir menuju ke benua Asia melewati Indonesia, sehingga angin tidak banyak membawa uap air, atau bisa dikatakan angin yang berembus ini adalah angin kering. Pada kondisi normal antara bulan April sampai dengan Oktober di Indonesia mengalami musim panas atau sering disebut dengan musim kemarau. Karena angin muson timur yang berembus dari benua Australia menuju benua Asia membawa sedikit uap air. Angin muson barat pada bulan Desember, belahan bumi bagian selatan lebih panas dibandingkan dengan belahan bumi bagian utara, sehingga angin berembus dari arah barat melewati Laut Cina Selatan dan membawa banyak uap air menuju benua Australia, yang mana ketika melewati Indonesia, kandungan uap air yang banyak tadi jatuh sehingga menyebabkan hujan di Indonesia. Pada kondisi normal, hal ini terjadi pada bulan Oktober sampai April. Jadi kesimpulannya, angin muson timur berembus mulai bulan April sampai dengan Oktober dari benua Australia menuju benua Asia melewati Indonesia. Karena melewati wilayah Australia yang didominasi oleh gurun pasir, maka angin ini membawa uap air yang sedikit, sehingga di Indonesia terjadi musim panas atau musim kemarau. Dan angin muson barat berembus mulai bulan Oktober sampai dengan bulan April dari benua Asia menuju benua Australia melewati Indonesia. Karena melewati banyak wilayah perairan, maka angin ini membawa kandungan uap air yang banyak, sehingga di Indonesia terjadi musim dingin atau musim hujan. Nah, seperti halnya peristiwa alam yang lain, adanya angin muson di Indonesia juga berdampak bagi kehidupan masyarakat di Indonesia. Dampaknya sebagai berikut. Dampak
positif hidupnya angin muson timur. Yang pertama, petani bisa panen dengan benar, sehingga para petani tidak perlu khawatir akan terjadi hujan lebat dan terus-menerus sehingga mengakibatkan sawahnya menjadi gagal panen. Yang kedua, pakaian menjadi cepat kering. Intensitas panas yang diterima oleh suatu wilayah akan menyebabkan pakaian-pakaian yang basah akan menjadi lebih cepat kering. Yang ketiga, nelayan bisa melaut dengan tenang. Untuk para nelayan tidak perlu khawatir di tengah perjalanan akan terjadi hujan lebat, hujan badai yang bisa mengganggu aktivitasnya dalam mencari ikan. Dampak negatif hidupnya angin muson timur. Yang pertama, banyak warga kesulitan dalam memperoleh air bersih. Pada waktu musim kemarau, beberapa wilayah mengalami kekeringan, sehingga banyak masyarakat yang menjadi kesulitan dalam memperoleh air bersih. Dua, banyaknya tanaman yang kering atau mati karena kekurangan air. Tiga, meningkatkan resiko kebakaran hutan. Pada waktu musim kemarau, daun dan tanaman menjadi lebih cepat kering, sehingga lebih mudah tersulut api dan menyebabkan kebakaran hutan. Dampak positif berdirinya angin muson barat. Yang pertama, pada waktu musim hujan, tanaman-tanaman lebih subur dan juga lebih hijau. Yang kedua, tidak perlu memakai perairan buatan untuk melayani sawah. Yang ketiga, mengurangi polusi udara karena debu dan partikel-partikel penyebab polusi udara dapat larut menjadi satu dengan air hujan. Yang keempat, mengurangi resiko kebakaran hutan. Dampak negatif bertiupnya angin muson barat. Yang pertama, meningkatnya penyakit demam berdarah. Pada waktu musim penghujan, banyak tempat-tempat yang menjadi genangan air, sehingga menjadi sarang bagi nyamuk dan jentik-jentik. Oleh karena itu, pada musim hujan biasanya meningkat kasus demam berdarah. Dua, menyebabkan tingginya resiko flu tanah longsor. Tiga, panen petani menjadi gagal karena sawah menjadi tergenang air hujan akibat dari hujan yang lebat dan terus-menerus. Empat, aktivitas nelayan menjadi terganggu. Baiklah anak-anak, kita sudah tadi sudah bisa dipahami videonya? Nah, untuk sebelum kita ke lembar LKPD untuk diskusi kelompoknya, kalian perhatikan ini ada lembar LKPD di mana tujuan dari pemberian LKPD ini adalah apa? Tujuannya yaitu untuk mencapai tujuan pembelajaran di mana peserta didik itu diharapkan apa? Satu, dapat menganalisis dari angin muson. Yang kedua, dapat menganalisis angin muson timur dan angin muson barat. Dan yang terakhir yaitu diharapkan dapat menyimpulkan dampak daripada angin muson barat dan angin muson timur, baik dampak positif maupun dampak negatif. Itu tujuan dari pemberian LKPD. Dan selanjutnya ini ada petunjuk untuk yang LKPD-nya. Nah, ini untuk LKPD-nya itu ada berapa? Ada 4 soal. Ada 4 soal di mana di sini baca dulu ini petunjuk pengerjaan LKPD, baca dan pahami LKPD yang telah diberikan. Terus jawab pertanyaan atau permasalahan mengacu pada bahan tayang tadi yang video yang ditayangkan, bahan ajar dan dari buku paket. Nah, kalian bisa cari di situ nanti jawabnya. Dan yang terakhir yaitu presentasikan hasil dari diskusi kelompok kalian. Nanti bisa diwakili oleh 1 orang nanti ya. Nah, bisa dipahami? Nah, ini untuk LKPD-nya dan untuk pembagian kelompok. Nah, ini untuk pembagian kelompok. Di mana untuk pembagian kelompok di sini ada kelompok 1 itu namanya angin muson barat. Nah, kelompok 1 nanti duduknya di sini. Ya, berkumpulnya di sini itu kelompok 1. Ingat ya. Dan untuk kelompok 2 duduknya di baris sini. Itu untuk kelompok 2. Kelompok 2 namanya angin muson timur. Dan kelompok 3 ini duduknya di sini. Kelompok 3 ya, nanti duduknya di sini nanti.
yaitu nama kelompoknya yaitu musim hujan. Dan yang terakhir untuk kelompok 4 duduknya di sini, namanya yaitu kelompok apa? Musim kemarau. Bisa dipahami? Bisa. Dan untuk pembagian kelompok, karena pada pertemuan sebelumnya sudah dibagi, dan Bapak harapkan silakan duduk ke kelompoknya masing-masing. Bawa buku paketnya dan bahan ajar yang telah Bapak bagikan. Tasnya tinggal aja dulu. Nah, itu pakai masing-masing. Ya, tasnya nggak usah dibawa. Ya. Ini kelompok apa? LKPD kelompok timur, dan ini LKPD untuk kelompok musim barat ya. Nah itu silakan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing, dicari, dibuka bukunya, buku paketnya dibuka. Nah di buku paket juga dibuka, dan dari bahasa yang tadi silakan dibuka buku paketnya atau buku catatannya dibuka. Bisa dipahami? Bisa. Nah, untuk pengerjaannya kira-kira sekitar berapa menit ya? Nanti hasil diskusinya akan dipresentasikan oleh temannya yang mewakili. Ya, bisa dipahami? Bisa. Ada yang ingin ditanyakan kira-kira? Tidak ada. Nah, silakan berdiskusi. Ada apa, Lara? Ya, ini tulis nama kelompoknya, kelompok apa, terus nama-nama temannya, langsung ya ditulis. Ya, di lembar pertama langsung ditulis nama kelompoknya, nama kelompok apa, jadi terus nama anggota kelompoknya apa saja. Ya. Nah, ini nama kelompoknya. Kelompok ini sama kelompok ini. Langsung ditulis, ya, silakan. Didiskusikan.
Dampak positif dari stimulan bagaimana proses terjadinya air dan kegugurannya bagi Indonesia. Kedua, bagaimana proses terjadi air tsunami bagi Indonesia. Banyaknya tanaman yang kering atau mati karena kekurangan air. Meningkatkan resiko kebakaran hutan karena cuaca yang panas dan angin muson barat atau doba juga disebut sebagai angin muson pasir dingin timur laut dengan musonnya bertimbul pada bulan Oktober hingga April. Pada saat itu matahari di belahan bumi selatan ini menyebabkan tekanan udara tinggi di kawasan benua Asia dan terjadi hujan di kawasan benua Asia. Baik, bagaimana kelompok musim kemarau? Ada kesulitan? Tidak, alhamdulillah. Nanti disusun ya. Untuk kelompok musim hujan bagaimana? Ada kesulitan? Tidak, Pak. Tidak, alhamdulillah ya. Tidak sama dengan kelompok itu sendiri. Nah, bagaimana nih kelompok angin muson barat? Bagaimana? Ada kesulitan? Ya. Untuk kelompok ini ada kesulitan? Tidak ada, Pak. Alhamdulillah. Baik, apakah sudah selesai semua? Sudah. Apakah bisa dimulai presentasi kelompoknya? Bisa. Baiklah, untuk mengawali presentasi yang pertama di sini yaitu kelompok satu, yaitu kelompok angin muson barat. Dan untuk kelompok angin muson barat, perwakilannya dipersilakan. Siapa yang mau mewakili? Rifa. Nah, Rifa persilakan Pak. Yuk, ini Pak. Ya, itu. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan angin muson barat. Angin muson barat atau yang juga disebut sebagai angin muson musim dingin timur laut merupakan angin muson yang bertiup pada kurun waktu bulan Oktober hingga April. Pada saat itu, kedudukan semua matahari di belahan bumi selatan. Hal ini akan menyebabkan tekanan udara tinggi di kawasan benua Asia dan tekanan udara menjadi rendah di kawasan benua Australia. Pada saat demikian, bertiuplah angin dari kawasan benua Asia ke kawasan benua Australia. Karena angin yang bertiup tersebut melalui Samudra Hindia, maka angin tersebut mengandung uap air yang banyak, sehingga pada bulan Oktober hingga Maret ini membawa dampak bagi Indonesia mengalami musim penghujanan. Dan dampak terjadinya angin muson barat: 1. Tanaman-tanaman lebih subur dan juga lebih hijau. 2. Tidak perlu memakai perairan buatan untuk mengiiri sawah. Mengurangi polusi udara. 4. Mengurangi resiko kebakaran hutan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ya, ayo bilang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok Angin Muson Timur ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Angin Muson Timur ini juga disebut sebagai angin muson musim panas barat daya. Angin muson timur ini merupakan angin muson yang bertiup antara bulan April hingga bulan Oktober di Indonesia. Angin muson timur ini bertiup ketika matahari sedang berada di belahan bumi utara. Hal ini akan menyebabkan kawasan benua Australia akan mengalami musim dingin sehingga mempunyai tekanan maksimum. Dan pada saat itu benua Asia akan bersuhu lebih panas sehingga mempunyai tekanan minimum. Pada waktu yang demikian, maka angin tersebut akan membawa dampak bahwa Indonesia mengalami berbagai musim kemarau. Hal ini terjadi karena angin yang tertiup tersebut melewati daerah gunung pasir yang terletak di bagian utara benua Australia yang bersifat kering, dan angin tersebut hanya melalui lautan yang sempit. Akibatnya angin tidak mengandung uap air dan akan menyebabkan Indonesia mengalami musim kemarau. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang kelompok 3 yaitu kelompok musim hujan, dan untuk kelompok 3 dipersilakan perwakilannya. Silakan maju. Ya, Zara ya. Ya, silakan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok musim hujan. Saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Angin muson barat atau yang juga disebut sebagai angin muson musim dingin timur laut merupakan angin muson yang bertiup pada kurun waktu bulan Oktober hingga April pada saat kedudukan semua di belahan bumi selatan. Hal ini karena menyebabkan tekanan udara tinggi di kawasan benua Asia dan tekanan udara menjadi rendah di kawasan benua Australia. Pada saat demikian, bertiuplah angin dari kawasan benua Asia ke kawasan tersebut mengandung uap air yang banyak, sehingga pada bulan Oktober hingga Maret ini Indonesia mengalami musim penghujanan. Jadi terjadinya angin muson barat ini akan membawa dampak bagi Indonesia mengalami musim penghujanan. Angin muson timur ini juga disebut sebagai angin musim panas barat daya. Angin muson timur ini merupakan angin muson yang bertiup antara bulan April hingga bulan Oktober di Indonesia. Angin timur ini bertiup ketika matahari sedang berada di belahan bumi utara. Hal ini akan menyebabkan kawasan benua Australia akan mengalami musim dingin hingga mempunyai tekanan maksimum, dan pada saat itu benua Asia akan bersuhu lebih panas sehingga mempunyai tekanan minimum. Pada waktu yang demikian, maka angin tersebut akan membawa dampak bahwa Indonesia mengalami bagian musim kemarau. 3. Dampak positif terjadinya angin muson barat. 1. Tanaman-tanaman subur juga lebih hijau. 2. Tidak perlu memakai perairan buat untuk melayani sawah. 3. Mengurangi polusi udara. 4. Mengurangi risiko kebakaran hutan. D. Dampak negatif terjadinya angin muson barat. 1. Meningkatkan penyakit demam berdarah. 2. Menyebabkan tingginya risiko tanah longsor. 3. Panen petani menjadi gagal. 4. Nelayan menjadi terganggu. 4. Dampak positif terjadinya angin muson timur. 1. Petani bisa panen dengan tenang. 2. Pakaian menjadi cepat kering. 3. Nelayan bisa melaut dengan tenang. B. Dampak negatif terjadinya angin muson timur. 1. Banyaknya warga kesulitan dalam memperoleh air bersih. 2. Banyaknya tanaman yang kering atau mati karena kekurangan air. 3. Meningkatkan risiko kebakaran hutan karena cuaca yang panas dan kondisi tanaman yang kering. Baiklah teman-teman, ini hasil presentasikan dari kelompok kami. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Silakan ya. Apa dampak negatif terjadinya angin muson
bisa meningkatkan penyakit demam berdarah karena cuaca yang dingin dan mengakibatkan tanah yang longsor. Ada yang ingin menambahkan lain? Ayo, kira-kira menambahkan? Ya, apa? Lah. Nelayan menjadi terganggu. Kalau lagi musim hujan itu tadi sudah dijawab dari Zara bahwa apa? Banyak bapak penyakit karena lagi musim hujan ya. Banyak apa terjadi flu dan apa? Demam berdarah. Terus ditambahkan oleh Gilang tadi akan terjadi apa? Kalau lagi musim hujan nelayan tidak bisa melaut untuk mencari ikan. Nah, tepuk tangan dulu. Ada yang ingin bertanya lagi? Silakan kalau ada, silakan temannya kalau ada yang ingin bertanya lagi. Saya Pak, Ya, silakan, ayolah. apa pengaruh angin muson terhadap negara kita Indonesia? Bisa mengakibatkan musim panas dan musim hujan. Nah, itu jawabannya dari. Ada yang bisa menambahkan yang lain? Kira-kira pertanyaan yang Gilang tadi adalah apa pengaruh dari angin muson terhadap negara kita Indonesia? Apa yang bisa menambahkan lagi? Ada yang menambahkan? Tidak ada yang menambahkan? Ya, memang benar jawaban dari kelompok Zara bahwa angin muson itu akan berpengaruh terhadap musim di Indonesia. Ada yang namanya angin musim barat, itu angin muson barat akan mengakibatkan musim hujan. Terus angin muson timur akan mengakibatkan musim panas atau musim kemarau di Indonesia. Silakan ditutup Zara. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk kelompok terakhir, kelompok 4 yaitu kelompok musim musim kemarau. Dipersilakan perwakilannya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok musim kemarau. 1. Angin muson barat. Angin muson barat atau yang juga disebut sebagai angin muson musim dingin timur laut merupakan angin muson yang bertiup pada kurun waktu bulan Oktober hingga April. Pada saat itu kedudukan semu matahari di belahan bumi selatan. Hal ini karena menyebabkan tekanan udara tinggi di kawasan benua Asia dan tekanan udara menjadi rendah di kawasan benua Australia. Pada saat demikian, bertiuplah angin dari kawasan benua Asia ke kawasan benua Australia. Karena angin yang bertiup tersebut melalui Samudra Hindia, maka angin tersebut mengandung uap air yang banyak sehingga pada bulan Oktober hingga Maret ini Indonesia mengalami musim penghujan. Jadi terjadinya angin muson barat ini akan membawa dampak bagi Indonesia mengalami musim penghujan. 2. Angin muson timur. Angin muson timur ini juga disebut sebagai angin muson musim panas barat daya. Angin muson timur ini merupakan angin yang muson yang bertiup antara bulan April dan bulan Oktober di Indonesia. Angin muson timur ini bertiup ketika matahari sedang berada di musim dingin sehingga mempunyai tekanan maksimum dan pada saat itu benua Asia akan bersuhu lebih panas sehingga mempunyai tekanan minimum. Pada waktu yang demikian, maka angin tersebut akan membawa dampak bahwa Indonesia mengalami pembagian musim kemarau. 3. Dampak terjadinya angin muson barat. Dampak positif terjadinya angin muson barat. 1. Tanaman-tanaman lebih subur dan juga hijau. 2. Tidak perlu memakai perairan buatan untuk mengairi sawah. 3. Mengurangi polusi udara. 4. Mengurangi resiko kebakaran hutan. 3. B. Dampak negatif terjadinya angin muson barat. 1. Meningkatnya penyakit demam berdarah. 2. Menyebabkan tingginya resiko tanah longsor. 3. Panen petani menjadi gagal. 4. Nelayan menjadi terganggu. 4. Dampak positif terjadinya angin muson timur. 1. Petani bisa panen dengan tenang.
nelayan bisa melaut dengan tenang. 4. Dampak negatif terjadinya angin muson timur. 1. Banyak warga kesulitan dalam memperoleh air bersih. 2. Banyaknya tanaman yang kering atau mati karena kekurangan air. 3. Meningkatkan resiko kebakaran hutan karena cuaca yang panas dan kondisi tanaman yang kering. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, presentasi 4 kelompok sudah selesai dan tepuk tangan dulu untuk kita semua. Yuk. Alhamdulillah itu hasil presentasinya dan sebagai untuk kesimpulan pembelajaran kita hari ini atau hasil diskusi kelompok, bagaimana kira-kira untuk kesimpulannya untuk hasil diskusi kira-kira ada yang bisa? Ya, siapa ya? Kesimpulannya, angin muson barat itu terjadi pada bulan Oktober sampai April dan membawa pengaruh musim hujan. Nah itu bisa ya. Nah itu kesimpulannya tentang angin muson barat. Terus yang untuk angin muson timur kira-kira siapa? Ayo silakan. Angin muson timur itu terjadi pada bulan April sampai Oktober dan berpengaruh pada negara kita sendiri. Nah itu pengaruh dari angin muson timur. Kalau yang misal tadi adalah angin muson barat akan mengakibatkan apa? Musim hujan. Nah kalau angin muson timur apa tadi? Akan mengakibatkan musim panas atau musim kemarau. Nah itu kesimpulannya. Terus untuk dampak-dampaknya kira-kira kalau dampak terjadinya dari angin muson timur atau dampak terjadinya musim kemarau, salah satunya yang bisa menjawab. Ayo, siapa kira-kira? Apa? Apa dah? Petani bisa panen dengan tenang. Nah, selain dari itu, apa? Nelayan bisa melaut dengan tenang. Nah itu. Nah kalau tidak terjadi musim hujan atau lagi musim panas ya, maka akan apa? Nelayan bisa melaut, yang bisa mencari ikan. Terus apa lagi? Kira-kira kalau dampak positifnya terjadi musim kemarau kira-kira? Pakaian cepat kering. Terus kalau yang petani apa? Yang petani gabah atau padi bisa menjemur padi. Keringnya. Nah itu dampak positifnya. Kalau dampak negatif terjadinya musim kemarau apa? Banyak warga kesulitan dalam memperoleh air bersih. Akan kesulitan kalau kemarau itu akan kesulitan mendapatkan air bersih. Nah, terus kalau untuk dampak negatif terjadinya musim hujan, kira-kira dampak positif dulu ya. Dampak positif terjadinya hujan apa kira-kira? Tanaman lebih subur dan juga lebih hijau. Tanaman lebih hijau dan lebih subur. Kalau untuk dampak negatifnya apa kira-kira salah satunya? Meningkatkannya penyakit demam berdarah. Misalnya wabah penyakit, banyak penyakit kalau lagi musim hujan ya. Banyak penyakit apa? Penyakit apa kira-kira? Demam berdarah biasanya dan flu atau flu. Nah itu selain itu dampak negatifnya juga kalau di daerah-daerah seperti kita, daerah dataran tinggi akan sering apa? Terjadinya longsor. Nah itu adalah kesimpulan presentasi kelompok diskusi pada hari ini. Baiklah, ini ya kita masuk ke yang terakhir, kegiatan penutup, di mana di sini Bapak pertegas ini untuk materi kita pada hari ini. Ini untuk materi, kesimpulan materinya di bawah angin muson itu ada dua angin muson. Yang pertama yaitu angin muson barat dan yang kedua adalah angin muson timur. Nah bisa diamati ini kita ya, bahwa pergerakan dari angin muson barat itu berada di apa? Diawali dari benua Asia, kemudian melewati laut yang luas, terus melewati Indonesia dan menuju ke benua Australia. Karena dia membawa apa? Banyak membawa uap
meluap air ya, karena melewati apa namanya lautan yang luas tadi, maka di Indonesia akan terjadi musim hujan. Nah, dampak dari terjadinya musim hujan tadi sudah disebutkan. Salah satu dampak positif dari terjadinya musim hujan tadi apa? Tumbuhan atau tanah banyak yang subur, terus tanamannya banyak yang hijau. Dan dampak negatif salah satunya dari musim hujan atau angin muson barat ini yaitu akan terjadinya longsor. Terus banyak wabah penyakit. Dan yang kedua ini yaitu angin muson di timur. Nah, ini perhatikan pada pertanyaan nih, bahwa angin muson timur itu kebalikannya. Kalau angin muson timur itu apa? Diawali dari benua Australia ini menuju ini tidak banyak melewati atau tidak luas laut di sini ya yang dilewati ya. Oleh sebab itu sampai ke Indonesia dan menuju ke benua Asia. Sehingga tidak apa? Kalau dia tidak melewati laut yang luas atau yang dilewatinya hanya laut yang sempit ini, terus di sini ada apa? Daerah gurunnya, otomatis angin yang terbawa atau udara itu bersifat kering, tidak banyak membawa uap air, sehingga Indonesia apa? Mengalami musim panas akan mengalami musim panas atau musim kemarau. Nah, dampak dari ini, dampak dari musim panas, salah satunya kalau yang positif, banyak petani apa tadi? Ya benar benar, banyak petani gabah atau padi bisa menjemur padi. Pakaian juga cepat kering. Yang positif. Kalau yang negatifnya kira-kira tadi apa tadi? terjadi Ini terjadinya terjadinya kekeringan. Kalau kering apa? Lahan-lahan petani akan apa? Akan rusak. Terus petani-petani juga akan pasti gagal panen. Dan yang itu juga ini ada kesulitan mencari air bersih. Nah, itu sebagai kesimpulan materi. Dan ini sebelum kita ini ada kuis ini silakan langsung ditulis namanya ya. Ini Bapak bagikan kuis, langsung ditulis namanya. Bisa dipahami? bisa. Ini kuisnya. Jangan di sini. Jangan lupa ditulis namanya dulu, langsung ditulis namanya itu. Bisa dipahami kuisnya? Yang ganda silakan ditulis nama terlebih dahulu, terus langsung dicentang ya. Bisa dipahami? Baiklah, waktunya sekitar 10 menit lah. 5 soal, 10 menit, langsung tulis nama dan langsung dijawab. Dipersilakan ya. Ayo dikerjakan secara apa? Secara masing-masing. Tidak boleh contekan. Ayo kita belajar jujur. Dikerjakan sendiri-sendiri. Baiklah, apakah sudah selesai?
Yuk. Sudah semua? Masih ada? Baiklah, ini Bapak koreksi dulu. Tunggu dulu. Bapak koreksi. Baiklah, ini sudah ada hasilnya. Di sini ada beberapa yang sudah alhamdulillah 100% benar semua. Dan di sini untuk yang laki-laki ini yang nilai tertinggi dari rekapan ini yang besar adalah ini wakil ketua kelas Gila dapat 100 ini benar semua. Sebelah nanti. Terus kalau yang perempuannya ini yang benar semua ini ada Nisa, mana Nisa? Nisa, yang mana? Nah itu nanti ada reward dari bapak pas istirahat. Nanti bapak temui bapak di kantor ya. Nah itu ada rewardnya. Dan untuk kelompok yang terbaik hari ini menurut bapak dari pengamatan bapak yaitu kelompok kira-kira kelompok mana? Apa? Kelompok dari tim Zara. Kelompok musik hujan. Kelompok musik hujan. Nah ini ada rewardnya kalau di kelompok. Ini sudah bapak bawa ini. Nah ini reward dari untuk kelompok musim hujan. Nah ini dipersilakan Zara berdiri. Diterima ini. Nah ini ada coba ya. Jangan lupa tetap semangat dan tetap aktif kan, tetap giat belajar di rumah. Nanti untuk pertemuan berikutnya insya Allah nanti kelompok-kelompok lain akan lebih bagus lagi, akan lebih aktif lagi. Nah sebelumnya itu tepuk tangan dulu untuk kita semua. Dan untuk pertemuan kita selanjutnya atau pertemuan minggu depan, sebelum bapak sampaikan, silakan duduk ke tempat duduk kalian masing-masing. Yuk. Sudah semua? Sudah. Ya.
Baiklah, untuk pertemuan kita pada minggu depan atau pertemuan kita selanjutnya ini materinya untuk pertemuan selanjutnya, bahwa kita akan mempelajari tentang apa? Pertemuan berikutnya akan mempelajari yaitu persebaran fauna atau pelajari di rumah, itu di buku paket ada ya, bahwa persebaran fauna atau persebaran hewan di Indonesia itu terbagi menjadi tiga. Kalian baca nanti daerah-daerah mana, terus fauna-faunanya apa saja. Ada fauna Indonesia Barat, ada fauna Indonesia Tengah, dan ada fauna Indonesia Timur. Nah, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, ada baiknya ya sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan menutup pelajaran nanti dengan mengucapkan alhamdulillah ya nanti. Nah, untuk ini Bapak juga mengingatkan sekali lagi, karena kita di masa pandemi, bahwa kita harus tetap atau wajib menjalankan protokol kesehatan agar kita terus memakai masker, terus mencuci tangan, dan yang terakhir yaitu menjaga jarak. Nah itu baik, duduk yang rapi pada tempat duduk masing-masing. Dan untuk mengakhiri